Kakek, ngapain cuk? Ini lo lagi santai kayak lagi juga dengerin musik sambil tadi juga sempat heboh kayak ada berita yang sedang viral di hari ini kayak apa cuk? Itu loh kayak di Pati. Oh itu dia Bupati Sudiowati yang menantang rakyat Pati. Iya kayak ini loh, kayak aku tadi juga sempat lihat beritanya di sini kayak ini loh kayak. Terkait aksi penolakan pajak tanggal 17 Agustus ya? Siapa yang akan melakukan penolakan Jaya Gundul, silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang aja suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Seperti itu aja. Iya kayak jadi semua berawal ketika Bupati Sudewo membuat sebuah pernyataan untuk menaikkan pajak PBB sebesar 250% dari 10 sampai 250% kayak lalu mendapat kritik dari beberapa orang, langsung dia bereaksi bahwa dia tidak takut dengan kritikan itu. Jika ada masyarakat yang demo mau 5.000, 50.000 dia akan hadapi kayak ya. Itu juga viral di bulan ini, di Agustus ini. Memang disayangkan pernyataan seorang bupati yang semestinya menjadi teladan dan juga menjadi pemimpin yang baik di negara kita malah seperti itu. Jadi agak juga sangat menyesalkan semua hal ini cuy. Iya karena kan juga apakah itu wajar kayak seorang pejabat itu menantang masyarakatnya sendiri untuk demo di jalan dengan 5.000, 50.000 orang saya akan hadapi. Iya itu cuma omong kosong saja. Ya tapi kan satu sisi kita juga sebagai masyarakat bebas berekspresi, bebas berpendapat karena kan secara ekonomi juga kita sedang lesu kak ya. Iya jadi ini juga menjadi sebuah ambiguitas di negara kita di mana ketika seorang pemimpin yang harusnya menjadi pemimpin yang baik malah seenaknya bicara. Ya apalagi kan ini juga dalam ekonomi yang sedang lesu seperti ini, lalu jika kenaikan pajak yang setinggi itu yang lebih parah kayak nggak ada sebuah perencanaan atau sebuah visi. Kenapa sih kalau naik seperti ini nanti uangnya buat apa tuh nggak ada kak ya? Iya ya gitulah buat masyarakat menjadi jerah dan juga jengah dengan pemimpin yang seperti itu, hanya seenaknya menaikkan pajak dan tanpa harus melihat apa tujuan dari itu semuanya cuy. Iya karena juga sedih di bulan Agustus ini, bulan kemerdekaan kita yang harusnya kita bisa merayakan dengan baik, tetapi yang terjadi adalah seperti ini 80 tahun dari kita merdeka kayak, tapi masih seperti ini kayak. Yang lebih parah bukan cuma pernyataan Bupati Pati Sudewo yang seperti itu, tetapi juga bendera One Piece di mana-mana yang bisa berkibar. Baru tahun ini seperti itu kak ya. Iya ini adalah sebuah jawaban yang cukup besar di negara kita di bulan kemerdekaan ini, sehingga kita demokrasi yang wajar, tapi sepantasnya yang namanya pemimpin juga jangan seenaknya dilakukan ucap. Iya kak ya karena banyak hal yang harus diperbaiki di negara ini. Masyarakatnya pun juga sudah aktif dalam berdemokrasi, dalam menyuarakan pendapat, dalam berekspresi, dan juga sempat disayangkan di beberapa daerah ada demo yang rusuh gitu kayak ya. Kadang bahkan juga tadi ada berita katanya ada yang meninggal dunia, ada juga yang sakit gitu ya, harus dirawat di rumah sakit. Tapi Sudewo sendiri yang lebih parah katanya dia juga tidak mau mundur kayak ya. Iya sangat memalukan di negara Jepang dan juga Korea ketika seorang pemimpin itu tidak mampu menjadi pemimpin yang baik, mereka akan mengundurkan diri secara kesadaran gitu kak ya. Bahkan ini cuy, ada seorang perdana menteri pemimpin di Jepang sana di mana dia merasa tidak mampu menepati semua janji-janjinya ketika dulu kampanye, lalu dia langsung mengundurkan diri dari jabatannya. Oh gitu, jadi seorang pejabat yang baik itu bukan cuma janji rasa kampanye, tapi juga menepatinya. Kalau nggak bisa menepati malah harusnya mundur kak ya. Tapi di Pati ini dia berjanji dia nggak mau mundur dan akan tetap jadi pemimpin bupati dengan lebih baik kak ya. Tapi lebih baik itu seperti apa? Kan masih ambigu. Iya masih ambigu kayak, tapi kita juga harus dewasa dalam menyikapi ini semua karena mau bagaimanapun juga ini adalah proses dalam sebuah kedewasaan negara kita dalam berpolitik dan juga berbangsa kak ya. Iya, tapi pesan kakek adalah untuk semua pejabat di negara kita, jangan seenaknya dan sembarangan dalam berucap, apalagi mengatur kebijakan karena akan menyangkut besar kepada masyarakat secara langsung. Jadi
Jadi akan sangat aneh jika pemimpin itu tidak menjadi teladan bagi rakyatnya sendiri, apalagi malah menantang seperti itu. Iya Kak, ya jadi juga aku juga berharap semoga seperti ini, pejabat seperti ini yang secara edukasi sangat baik, sangat tinggi, lalu juga untuk menjadi seorang pejabat pun juga nggak pernah mudah, butuh biaya yang mahal dan juga butuh relasi yang banyak juga. Tapi ketika saya menjadi pejabat, iya jangan seenaknya Kak ya. Iya, jangan suka menantang-nantang masyarakat dan membuat kebijakan yang akhirnya cuma minta maaf seenaknya sendiri. Iya Kak ya, semoga ini yang terakhir di negara kita Kak ya. Iya, Cuk.